Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Abdul Qadir, dan seluruh jajaran, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, dan seluruh jajaran, Presiden International Social Security Association, ISA, Yang Mulia Dr. Muhammad Azman, para gubernur, bupati, wali kota, seluruh Indonesia yang menerima penghargaan UHJ Award, serta para undangan yang berbahagia, dan tidak lupa yang saya muliakan Kanjeng Sinuwun Sultan Hamengkubuwono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati dan saudara sekalian, cakupan kesehatan semesta merupakan salah satu target dalam Sustainable Development Goals yang ketiga, di mana pada tahun 2030 yang dicanangkan oleh WHO, UHJ ditargetkan dapat dicapai oleh negara-negara di dunia pada tahun 2030. Wujud tanggung jawab negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan hak yang sama dalam mengakses jaminan sosial di bidang kesehatan ialah dengan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat 1 Dasawarsa yang lalu, yaitu 1 Januari 2014. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bagian dari skema perlindungan sosial dan strategi pengurangan beban dalam penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga masyarakat yang telah aktif terdaftar dalam program JKN dapat terhindar dari kemiskinan dan masyarakat yang miskin tidak semakin jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah secara konsisten mendukung program JKS sebagai salah satu program prioritas nasional sejak peluncuran Kartu Indonesia Sehat yang dilakukan oleh Bapak Presiden bersama Bapak Wakil Presiden pada tahun 2014. Dukungan ini diwujudkan dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN KIS, serta berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan kesehatan masyarakat melalui program JKN KIS. Kemenko PMK dalam hal ini sebagai pemrakarsa dan koordinator atas pelaksanaan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang ditujukan kepada 30 kementerian dan lembaga termasuk gubernur dan bupati wali kota, di mana gubernur dan bupati wali kota ditugaskan dalam Inpres itu untuk mengalokasikan anggaran pendukung pelaksanaan program JKN, memastikan perlindungan JKN penduduk di wilayahnya dan terdaftar sebagai peserta aktif program JKN. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah telah menetapkan target UHJ dalam kepesertaan program JKN KIS sebesar 98% dari jumlah penduduk pada tahun 2024. Bukti komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah konstitusi, pasal 28 UUD 1945, UU SJSN, dan regulasi turunannya termasuk Impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN. Dalam rentang 6 tahun, jumlah cakupan kepesertaan JKN KIS semakin meningkat. Merujuk data tanggal 1 Agustus 2024, cakupan kepesertaan JKN KIS mencapai 276.520.647 jiwa, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Direktur BPJS Kesehatan. Serta terdapat 33 pemerintah provinsi dan 460 pemerintah kabupaten kota yang telah mencapai UHJ. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tadi Pak Direktur BPJS sudah menyampaikan bahwa
yang menjadi titik sentral dari pelayanan kesehatan kita adalah memastikan seluruh warga Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Dan kita juga lebih mengutamakan pada pencegahan daripada pengobatan. Dan inilah yang menjadi komitmen dari Kementerian Kesehatan khususnya dan pemerintah daerah seluruh Indonesia memastikan bahwa warganya memang bisa menjangkau, memang bisa mengakses layanan kesehatan. Dan problem yang dihadapi di Indonesia saat ini adalah rentak wilayah Indonesia yang sangat luas, yang terdiri dari kepulauan-kepulauan, yang itu menyebabkan tingkat pemerataan fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan utama kita. Sebagai contoh, kemarin saya berkunjung di salah satu provinsi yang jauh dari Indonesia, di sebuah lembah. Di sana ada 3 distrik. Di lembah itu ada 3 distrik, ada 1 puskesmas. Dan di puskesmas itu tidak ada satupun dokter. Jadi memang angka 98% lebih ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, tetapi tidak ada artinya kalau ternyata itu tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres. Dan kita berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan ini bisa tercapai. Dan atas arahan dari Bapak Wakil Presiden yang selama ini tidak pernah jemu untuk memberikan arahan kepada kami, ini adalah termasuk suatu hal yang belum selesai kita lakukan, dan mudah-mudahan pada pemerintahan berikutnya akan menjadi lebih intensif di dalam upaya untuk menciptakan pemerataan akses yang berkualitas bagi pelayanan kesehatan seluruh Indonesia. Tentu saja saya sebagai salah satu orang yang mendapatkan amanah untuk mensukseskan program JKN dan pelayanan kesehatan yang menjadi cita-cita kita bersama, masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu mohon izin saya sebagai pribadi maupun sebagai Menko PMK mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang telah mempercayakan kepada kami, dan kami telah berusaha keras dengan seluruh jajaran termasuk Kementerian Kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan, tapi memang masih harus bekerja keras lagi untuk di masa-masa yang akan datang. Kementerian Kesehatan telah berupaya keras untuk mempercepat proses pemenuhan fasilitas dan pelayanan kesehatan seluruh Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, wilayah-wilayah perbatasan, wilayah-wilayah daerah terpencil, dan itu terus akan kita prioritaskan sesuai dengan komitmen dari pemerintah, terutama sudah menjadi rencana besar transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih seluruh jajaran Kementerian Kesehatan khususnya yang telah betul-betul memberikan upaya yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang telah memberikan bimbingan kepada kami selama ini, sehingga walaupun memang capaiannya tentu saja masih banyak kekurangan, tetapi alhamdulillah secara targeted kita terutama BPJS Kesehatan telah terpenuhi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJS Kesehatan.